Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Baiklah, kami dari kelompok dua yang terdiri dari saya sendiri, Bayu Safriza, yang kedua teman saya ini tuh Bagus Hidayatullah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil artikel yang kami buat, yang kami beri judul Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Meminimalisir Penyebaran Wabah COVID-19 terhadap Masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah pendahuluan. Awal 2020, penyebaran telah meluas hingga ke setiap negara, termasuk di wilayah Asia Tenggara yang diawali oleh negara Singapura dan Malaysia. Kedua negara tersebut menyatakan terpapar virus COVID-19 pada bulan Februari, sehingga baik Singapura dan Malaysia menerapkan kebijakan untuk mengisolasi setiap warganya yang terindikasi positif. Namun nyatanya, saat ini penularan COVID-19 terjadi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Indonesia baru mengumumkan kasus COVID-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Dan pada 11 Maret, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa terdapat warga negara Indonesia yang meninggal akibat virus tersebut. Selanjutnya ialah 3 model atau pola dasar agenda kebijakan. Pertama, outside initiation. Model sebagai model agenda kebijakan yang banyak dianut oleh masyarakat pluralis liberal. Yang kedua, inside initiation model, yaitu kelompok-kelompok yang punya akses khusus atau linkage ke policymaker mengajukan proposal kebijakan. Yang ketiga, mobilization model, suatu isu dikembangkan oleh pemerintah atau otoritas pembuat kebijakan. Yang keempat adalah consolidation model, agenda kebijakan yang dikembangkan oleh Howlett dan Rames. Ini adalah kritikan terhadap ketiga agenda kebijakan sebelumnya yang dikemukakan oleh Job, Ross, dan Ross. Selanjutnya ialah beberapa kebijakan pemerintah mulai diubah, yaitu mengadakan alat pelindung diri atau APD gratis bagi rumah sakit rujukan COVID-19, membeli alat tes COVID-19, mengimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah, mengimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, physical distancing, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun, serta kampanye slogan di rumah saja, membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta kebijakan bekerja dari rumah. Terus melakukan rapid test COVID-19, menyemprot disinfektan di tempat umum, memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah, bahkan melakukan isolasi. Yang berikutnya, mengambil berbagai kebijakan ekonomi untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat. Yang sembilan, menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang selanjutnya ialah vaksinasi. Untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, pemerintah memberlakukan 6 paket kebijakan yang juga dapat membantu masyarakat lapisan bawah yang terdampak COVID-19. Keenam paket kebijakan itu antara lain: 1. Penerima bantuan program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%. Yang kedua, menaikkan jumlah penerimaan kartu sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari 150.000 menjadi 200.000. Kebijakan ini akan diberikan selama 9 bulan. Yang ketiga, kebijakan kartu prakerja, anggarannya dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun dengan jumlah penerimaan 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan kisaran 650.000 sampai 1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan. Yang keempat, pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Sedangkan kebijakan
dan kebijakan ini berlaku selama 3 bulan ke depan, terhitung sejak April sampai Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VI yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan mendapatkan diskon 50%. Yang kelima, pemerintah telah mencadangkan 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok operasi pasar dan logistik. Yang keenam, pemerintah memastikan keringanan penyebaran kredit bagi pekerja informal tetap berlaku. Pekerja informal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penanganan COVID-19 dari sisi masyarakat. Perilaku individu akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian penyebaran COVID-19. Kunci dari pengendalian itu adalah dengan melakukan isolasi di rumah, menghubungi pihak medis dari jarak jauh kecuali memiliki gejala parah, dan menjauhi aktivitas pertemuan massa. Namun, perilaku tidak normal justru ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tablik akbar dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumunan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan physical distancing dan tetap di rumah. Selanjutnya itu permasalahan di lapangan. Salah satu masalah lain yang menyebabkan Indonesia kurang berhasil mengendalikan penyebaran COVID Corona adalah ketidakacuan atau untuk tidak mengatakan ketidakpedulian warga terhadap imbauan dan instruksi pemerintah. Masalah ini tampak dari masih ramainya orang-orang berkumpul di kedai-kedai kopi, kafe, mal, bioskop, ataupun di tempat yang telah dilarang oleh pemerintah. Pada sejak awal, pemerintah telah memberikan arahan kepada warga untuk melakukan physical atau social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Selanjutnya itu kesimpulan, dengan melihat atau membandingkan pada penanganan COVID-19 di negara lain, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya yaitu kebijakan meliburkan sekolah, universitas bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, melakukan tes rapid secara massal, memberikan bantuan sosial, mengeluarkan himbauan untuk melakukan social distancing dan physical distancing, hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hingga saat ini pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk lockdown di daerah tertentu seperti yang sudah dilakukan di negara lain. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.